Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kekayaan kita. Ayat bacaan terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3-14 dan di dalam ayat yang ke-7, 8 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang pasti pernah bermimpi untuk menjadi orang kaya. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam Kristus kita disebut sebagai orang kaya? Tetapi apa buktinya? Dunia ini kalau bicara tentang kekayaan akan selalu dihubungkan dengan materi. Tetapi dalam kekristenan, kekayaan berbicara lebih jauh mengenai hati. Ada banyak orang kaya tetapi serakah, korupsi, membuat orang lain sengsara. Kalau menurut pendapat saya itu bukan orang kaya. Memang betul materinya banyak. Dia kaya tetapi hatinya, batinnya sangat miskin. Mungkin saat ini kita secara materi kekurangan, tetapi secara iman kita kaya, batin kita kaya, hati kita kaya dengan kebaikan. Itu yang saya sebut sebagai orang-orang kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan buat kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Allah rindu untuk memberikan segala yang terbaik buat kita, dan Allah rindu untuk kita memperoleh seluruhnya. Karena itu Dia berikan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita disebut kaya? Yang pertama, karena kita disediakan rumah di surga. Sekaya-kayanya orang yang kita kenal, mungkin dia hanya punya rumah di dunia ini. Di luar negeri misalnya, mungkin saja saat ini kita masih tinggal di rumah kontrakan, rumah satu petak yang sangat kecil sekali. Tetapi apapun yang terjadi, situasi di lingkungan kita, seharusnya kita mempengaruhi status kita sebagai orang kaya yang sudah punya rumah di surga. Mungkin saat ini saudara sedang menangisi sesuatu yang sedang terjadi atau saudara hadapi. Tetapi akan tiba saatnya di mana kita akan bersorak-sorai dan disambut dengan sukacita karena anak raja kembali ke tempatnya. Karena itu mari kita pastikan bahwa kita tetap berjalan dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita disebut kaya? Karena kita tidak pernah sendiri. Alkitab berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membiarkan kamu." Bahkan Alkitab berkata, Allah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Jadi hidup kita selalu dijaga. Alkitab berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Tetapi persoalannya seringkali kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang kaya yang dijaga oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita disebut orang kaya? Karena kita selalu akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku, Allah tidak pernah memberikan yang terbaik kedua atau second, tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik. Berarti dari sini kita belajar untuk menyadari, kita belajar untuk bersyukur, karena kita kaya bukan karena materi di dunia ini, tetapi kita kaya karena punya rumah di surga.
Kita kaya karena kita tidak pernah sendiri. Kita kaya karena kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita disebut orang kaya? Karena kita selalu akan menjadi berkat. Artinya, kita bukan hanya menerima berkat, tetapi kita juga dapat memberkati orang lain. Dapat selalu membawa damai dimanapun kita berada. Karena orang kaya yang sesungguhnya bukan soal seberapa banyak yang dia punya, tetapi soal seberapa banyak yang dapat dia berikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami kekurangan dan berbagai pergumulan dalam hidup saudara. Tetapi ingatlah bahwa saudara adalah anak raja yang diberikan Roh Kudus sebagai jaminan, sehingga kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami mengerti akan kebenaran firman ini Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Mungkin saat ini keberadaan kami kekurangan. Kami sedang ada dalam masalah dan persoalan yang berat. Tetapi kami percaya kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya kami akan selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Bapa di surga, mampukan kami untuk selalu menyadari akan hal ini. Betapa kami adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk menikmati kekayaan surgawi yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Itu akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk kami terus berjalan dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Agar kami boleh dapat melihat karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.